Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismana Suha dari Prodi S1 Akuntansi. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 12 dengan materi aspek operasi dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek operasi, aspek teknis atau operasi, juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dalam memulai bisnis. Karena jika tidak dianalisa dengan baik akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanan di kemudian hari. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak atau layout, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya, termasuk pemilihan teknologi. Kemudian di sini ada tujuan aspek operasi. Yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, kantor cabang, ataupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dan yang paling tepat. Ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk menjalankan produksinya. Yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan dan di masa yang akan datang. Selanjutnya, penentuan lokasi usaha. Prioritas utama dalam aspek operasi adalah menganalisa masalah penentuan lokasi. Pemilihan lokasi sangat penting, mengingat apabila salah dalam menganalisa penentuan lokasi, maka akan dapat mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dalam memilih lokasi tergantung dari jenis usaha atau investasi yang dijalankan. Terdapat paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai dengan keperluan perusahaan. Antara lain, yang pertama, lokasi untuk kantor pusat, lokasi untuk pabrik, ketiga, lokasi untuk gudang, dan yang terakhir, lokasi kantor cabang. Selanjutnya, secara umum, pertimbangan dalam menentukan lokasi usaha sebagai berikut. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan. Jika usahanya dalam bahan baku, maka kita memilih tempat yang dekat dengan penduduk masyarakat. Selanjutnya, apakah dekat dengan pasar atau konsumen? Yang ketiga, apakah dekat dengan bahan baku? Yang selanjutnya, apakah tersedia tenaga kerja, tersedia sarana dan prasarana seperti gampangnya transportasi, listrik dan air yang dapat dijangkau oleh konsumen maupun pemilik usaha tersebut. Selanjutnya, apakah dekat dengan pusat pemerintahan, apakah dekat lembaga keuangan, dan selanjutnya, apakah berada di kawasan industri, kemudahan untuk melakukan ekspandasi atau perluasan, dan kondisi adat istiadat, budaya, sikap masyarakat setempat, dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan antara lain: yang pertama, kecenderungan permintaan yang akan datang. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Yang terakhir, daur hidup produk dan produksi substitusi dari produksi tersebut. Kemudian adanya tata letak. Tata letak atau layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk atau penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi, sehingga dapat tercapai efisiensi operasi. Kemudian adanya pemilihan teknologi. Yang menjadi perhatian di sini adalah beberapa jauh derajat mekanisme diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi antara lain: yang pertama, ketepatan teknologi dengan bahan bakunya. Dua, keberhasilan teknologi di tempat lain. Yang ketiga, pertimbangan teknologi lanjutan. Yang keempat, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Yang kelima, dia kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Selanjutnya, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja.
Yang ketujuh, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang tidak terduga. Kemudian adanya Economic Ordered Quantity atau EOQ. EOQ merupakan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Artinya, setiap kali memesan bahan mentah, perusahaan dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Yang kelima atau E, adanya Safety Stock atau SS. Merupakan persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Safety stock sangat diperlukan guna mengantisipasi membludaknya permintaan akibat dari permintaan yang tak terduga. Yang terakhir adanya Reorder Point atau ROP. ROP merupakan waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu pemesan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Hal ini penting agar jangan sampai terjadi kekurangan bahan pada saat itu diperlukan atau dibutuhkan. Cukup sekian